아픈 부인입니까? 게 없죠. 나 좋아해. 그 사람 미워해요. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Perfect Crown yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Setelah Ian menarik Hiju keluar dari tempat tersebut, mereka kan bertemu tuh sama Jungwoo dan dia melihat bagaimana Hiju dan juga Ian berpegangan tangan. Cemburu banget tuh muka ya kan. Tapi yang disuruh keluar terlebih dahulu adalah Choi Hoon dan juga Hye-jung, dimana mereka berdua bertindak seolah-olah mereka adalah Ian dan juga Hye-jung, sampai-sampai berpegangan tangan sampai di dalam mobil. Agak deg-deg juga ya kan. Tapi ya karena situasinya emang lagi darurat banget, jadi mereka nggak terlalu romance-romance gitulah. Nah pas sampai di istana, Ibu Suri tuh nanya di mana Ian dan juga Hye-jung. Tapi mereka nggak ada yang menjawab sama sekali. Nah sementara itu di tempatnya Ian dan juga Hye-jung, itu Jungwoo kan ngebawa mereka untuk pergi menjauh dulu dari para wartawan. Ditambah lagi Hye-jung tuh udah melihat bagaimana wartawan itu udah menggoreng informasi tentang dia dan juga mengatakan bahwa dia itu benar-benar kayak manipulatif banget. Dan Ian itu memegang tangan Hye-jung lagi ketika mereka di lift, dilihat lagi sama Jungwoo dan cemburu lagi dia. 는 직접 작성하신 게 맞습니까? Setelah itu Jungwoo nanya sama Ian dan juga Hye-jung tentang kontrak pernikahan yang mereka buat, apakah mereka menyusunnya sendiri ataupun enggak. Terus Ian mengatakan bahwa mereka nggak mungkin diem aja, karena kan Jungwoo bilang untuk sekarang tuh mereka kayak diem aja nggak usah ngapa-ngapain. Tapi Ian gak terima. Ditambah lagi dia bilang sama si Jungwoo bahwa tentang kontrak pernikahan itu mereka cuma kayak bercanda aja gitu loh, nggak serius-serius banget. Tapi tanya lagi sama Jungwoo, bener nggak itu semua? Dia nanyanya ke Hye-jung by the way, tapi Hye-jung diem aja. Setelah itu pas Jungwoo keluar sebentar, Hye-jung nanya sama Ian, by the way kamu takut? Kata Ian, iya takut banget karena aku takut posisiku ini malah menghancurkanmu nantinya. Sementara itu di tempat abang dan juga iparnya Hye-jung, mereka juga kayak nggak nyangka tentang informasi yang beredar dan mencoba untuk tidak percaya dengan apa yang udah disebutkan sama wartawan dan juga mereka goreng. Cuma masalahnya perusahaan ayahnya Hye-jung juga terdampak gara-gara hal tersebut. 막을 수 없는 모양입니다. Dan si Ibu Suri Irang itu ngerasa bahwa dia menjadi superior lagi nih sekarang gara-gara informasi tersebut. Jadi dia bakal mengumpulkan seluruh keluarga kerajaan dan itu juga diberitahukan kepada Ian dan juga Hye-jung melalui asisten-asisten mereka. Kemudian Ian dan Hye-jung langsung pergi ke tempat pertemuan yang diadakan sama si Ibu Suri itu dan Ian langsung mencegah pertemuan itu. Tapi karena memang posisinya kan Ian dan juga Hye-jung salah gara-gara kontrak pernikahan itu, si Ibu Suri marah-marah kepada mereka dan Ian maupun Hye-jung itu kayak nggak terlalu bisa berkutik gara-gara memang mereka sadar tentang kesalahan yang mereka berdua lakukan. Bahkan setelah itu mereka berdua diusir keluar dari ruangan itu sama Yeon Yirang. Dan dengan terpaksa lah Hye-jung dan juga Ian keluar dari sana. Ditambah lagi Ian tuh emosi jiwa banget dan coba ditenangin sama Hye-jung. Setelah itu Ian memeluk Hye-jung untuk meredakan emosinya dia karena dia juga kayak kasihan banget dong sama kondisi Hye-jung saat ini yang digoreng banget informasinya. 신, 한가 미쳤네. Bahkan keesokan harinya saham Castle Beauty juga langsung terjun bebas di posisi paling bawah. Ditambah lagi tuh kata Choi Hoon kan sama si Hye-jung bahwa ya Hye-jung tuh dibilang pura-pura pingsan ketika di acara pernikahan mereka kemarin. Ada gila-gilanya. Terus orang-orang juga di luar tuh menyuruh Ian untuk turun dari tahtanya dan juga mengakhirin pekerjaan dia sebagai wali dari raja kecil. Dan dia kebetulan pada hari itu bertemu sama Jungwoo dan dia menjelaskan juga bahwa dia bakal mengklarifikasi tentang kejadian Hye-jung yang pingsan di hari pernikahan mereka karena itu nyata adanya. Dan tiba-tiba kalian tahu si Jungwoo nanya, terus terkait perebutan tahta, naik tahta itu bohongan juga kata Ian. Kalau misalkan iya emang kenapa?
Terus dijawab sama Jungwoo, ya aku mau kau mengakhiri perwalianmu. Kau nggak bisa mewakili ataupun mewalikan si raja kecil lagi. Nah kita flashback tuh di 5 hari yang lalu ketika Jungwoo memanggil si Arum ini kan. Ternyata Arum tuh udah ngaku kalau misalkan dia disuruh untuk meracuni yang mulia Ian. Tapi si Jungwoo ini memilih diam ya kan. H-4 nih sebelum kejadian. Jadi dia itu bertemulah sama si Yirang karena dia tahu bahwa pengakuan si Arem, ayahnya Yirang lah yang menuduh Arem itu untuk melakukan semua itu, bahkan dia dibayar dong. Nah Yirang ini kan nggak percaya, kata dia, oh nggak bisa, kok jangan asal ngomong kau. Kata si Jungwoo, aku ada bukti nih. Dan dia kasih waktu Yirang sampai entar malam, kalau misalkan gak ada kabar dia bongkar semuanya. Nah kebetulan Ian kan datang ke situ tuh, cuma dia nggak dengar pembicaraannya si Yirang dan juga Jungwoo. Kata Jungwoo dia datang ke sana karena menyuruh Yirang untuk diinterogasi, katanya gitu kan. Setelah itu Ian masuk dan bertanya, kok Yirang ini kayak panik banget dan juga pucet, apakah dia lagi sakit hari itu ataupun enggak. Tapi Yirang nggak ngejawab, dia cuma bilang keadaan istana kacau banget ya akhir-akhir ini, itu doang yang dia bilang. Nah setelah itu si Hiju bertemu sama Jungwoo pas dia keluar dari tempatnya Yirang kan. Jadi Hiju tuh ngajak si Jungwoo nih jalan-jalan sebentar. Dan kata Jungwoo, kok kayaknya kau sama Ian tuh nggak pura-pura ya. Kayak ku tengok kalian tuh serius-serius aja. Kata Hiju, enggak lah, kami tuh cuma main-main aja kok. Kan kau tahu kami nikah kontrak, katanya gitu. Terus kan malamnya itu Yirang langsunglah dia pergi menemuin ayahnya dia dan bertanya tentang informasi yang disampaikan sama Jungwoo. Dan kalian tahu bener dong, ayahnya lah yang menyuruh si Arem untuk menaruh racun di minumannya Ian, tapi yang kena malah Hiju. Dan dibilang sama ayahnya sama Yirang, udah kau diam aja, aku juga gak peduli emang kau lakukan di masa lalu. Kan kau itu yang ngebakar dan juga menghilangkan nyawa suamimu sendiri. Intinya pertahankan tahta anakmu dan kita kerja masing-masing. Itu yang buat keluarga kita itu bisa bertahan sampai sekarang, katanya gitu. Jadi udah gak usah kesalahan masing-masing, kita harus bekerja sama. Gitulah kira-kira kata ayahnya kepada si Yirang ini. Pas dia sampai istana kan, ketemulah dia sama Hiju. Dia bilang sama Hiju, kok aku bilang samamu, kok hati-hatilah ya, katanya gitu. Nah malamnya kan si Jungwoo ini dan nunggu-nunggu tuh kabar dari Yirang. Dan dia mendapatkan kabar, dan setelah itu sebenarnya Hiju tuh nelpon dia, tapi nggak diangkat sama sekali. Emang bangke kali kau ya. Nah keesokan harinya dia berjanjilah bertemu sama si Ibu Suri. Itu udah H-3 berarti kan. Jadi mereka berdua itu bertemu di makam tempat pemakaman orang tuanya si Jungwoo. Jadi Yirang itu langsung to the point nih, walaupun agak basa-basi sedikit ya kan. Jadi dia kasihlah bukti kepada Jungwoo tentang surat perjanjian kontrak nikah antara Hiju dan juga Ian. Pertanyaannya adalah dari mana nih si Yirang dapat surat itu? Dibuat sendiri ataupun diambil dari tempat Ian? Masalahnya kan ya tempat Ian tuh dikunci di berangkas. Terus Jungwoo kan nggak mau kalau misalkan terjadi sesuatu sama Hiju, karena kalau misalkan di publik itu Hijulah yang bakal merugi juga kan. Terus dibilang sama Yirang, kau yakin? Aku tahu kalau misalkan kau itu suka sama Hiju, kau pengen memiliki dia. Udah, ini aku kasih kesempatan dan sampai malam ini pikirkanlah jawabannya. Dan sebenarnya nggak sampai malam hari, ya Jungwoo tuh udah tahu apa yang bakal dia jawab. Ya dia tetap memilih untuk membeberkan tentang perjanjian kontrak nikah itu ke publik. Makanya dia beberkanlah dan langsung buyar sampai sekarang. Dan kalian tahu dia bilang apa sama Ian setelah itu? Hadapilah kehancuranmu. Apa nggak makin ketar-ketir si Ian kan, dan dia pun dah menahan emosi jiwa nih sama si Jungwoo. 그랬다고요? 정우 오빠가? 예, Terus kan Chohin itu memberitahukan sama Hiju terkait Jungwoo yang menyuruh Ian untuk mengakhiri perwaliannya terhadap raja. Dia langsung menahan emosi dan juga menarik napas dalam-dalam biar gak emosi kali. Karena setelah itu dia dipanggil juga tuh sama si Ibu Suri, dimana Ibu Suri itu kayak terlihat seneng banget terhadap masalah yang dihadapin sama Hiju dan juga Ian saat ini. Terutama tentang kontrak pernikahan mereka. Dia penasaran kok bisa ya kan, kata Hiju. Iya, Ian gak minta apa-apa sama aku karena dia cinta sama aku. Dan juga ya aku nurut aja jadi pernikahan yang kami buat walaupun dalam bentuk kontrak. Setelah itu dia pergi keluar dari sana sambil menahan emosinya. Di sisi lain itu si
ayahnya Yirang malah menemuin raja dan juga mencoba untuk memprovokasinya, di mana si Hyejong memberitahukannya sama Ian tentang hal tersebut. Lalu Ian pergilah ke ruangannya raja untuk mencegah si tua bangka ini, dan dia juga nggak lupa mengabarin Hiju kalau Ian meledak-ledak ya kan. Dan bener aja dong, dia marah banget kepada si tua bangka ini. Lalu Hiju yang udah berada di luar, dia buru-buru datang ke sana karena dia takut kalau misalkan Ian tuh ngebuat apa-apa sama si tua bangka itu nanti malah lebih runyam ya kan. Terus sampai di sana dibilang sama Hiju, udah lepasin aja tuh si tua bangka. Akhirnya dilepasin lah sama Ian. Setelah itu Ian langsung keluar untuk mengecek bagaimana keadaan dari raja kecil. Dan ternyata ada plot twist nih guys. Kalian tahu di hari kejadian ketika kebakaran yang merenggut nyawa dari si suaminya si Yirang kan. Pada waktu itu ternyata kan Ian itu pengen menemuin abangnya. Cuma kata dayang-dayangnya dia tunggu sebentar, dan mereka berada di samping tepat di sebelah Yirang dan juga raja pada waktu itu, dan mereka mendengar semuanya termasuk raja kecil. Sebenarnya Ian bisa aja ngebongkar semua dengan bukti-bukti yang dia punya, tapi dia memikirkan tentang raja kecil ini, keponakannya dia, makanya dia masih menahan hingga saat ini. Terus dia bilang sama raja bahwa kalau misalkan raja kecil lagi takut, udah nggak apa-apa, bilang aja sama dia. Dia memeluk raja erat banget. Dan Hiju yang melihat semua itu bilang sama Ian bahwa yang Ian lakukan itu udah sangat-sangat super duper benar banget. Karena kalau ada orang yang jahat sama kau, lawan. Itu bukti kalau kau pengen mempertahankan orang yang kau pengen lindungi dan juga kau cintain, kata Hiju gitu sama Ian. Oh ya, by the way, Hyejong dan juga Choi Hun itu kan lagi ngobrolin seperti biasa atasan mereka, gimana saling pedulinya orang-orang itu, bagaimana juga tentang kesukaan dari Ian dan juga kesukaan dari Hiju. Terus tiba-tiba nih si Choi Hun nyeletuk kan, itu kan kesukaan dari mereka. By the way, kalau kau itu sukanya apa, Hyejong, katanya gitu. Hyejong nggak ngejawab sama sekali. Terus dibilang sama Choi Hun kan, enggak kok, aku cuma iseng aja pengen nanya gitu. Dia langsung pergi, penasaran aja katanya. Hyejong sih tahu kalau misalkan Hyun udah suka sama dia, dan tengok senyum-senyum tuh dia. Terus kan pas lagi tidur, Ian tuh kayaknya mimpi buruk dan disamperin lah sama Hiju. Dan Hiju akhirnya mengakui perasaannya kepada Ian bahwa dia itu cinta sama Ian. Cuma dia takut kalau misalkan terus-terusan berada dekat Ian malah membuat kehancuran Ian sendiri. 바닥치는 것도 죽겠구만. 아, 무슨 말이야. Keesokan harinya, Abang Hiju mengabarkan bahwa itu banyak banget orang-orang, bahkan orang audit datang ke kantor mereka untuk menginterview abangnya, bahkan keluarganya, termasuk juga ayahnya Hiju. Terus dia bilang sama Ian dia pengen pergi ke tempat ayahnya, kan ayahnya lagi enak badan. Dia nggak bilang secara langsung sama Ian apa yang terjadi sebenarnya, biar Ian tuh nggak khawatir banget. Dan dia mengajak Choi Hyun untuk pergi bersama dia, karena kan mereka masih tukeran ajudan. Dan dia melaju kenceng banget. Dan sebenarnya Hiju tuh sebelum ke tempat ayahnya, dia minta tolong dulu nih sama si Jungwoo. Dia pengen tahu apakah Jungwoo bisa ngebantu dia ataupun enggak. Tapi Jungwoo nanya nih sama Hiju kan, by the way, kok kau minta tolong terkait Ian? Emang kalian kan bukannya pura-pura? Terus kata si Hiju, enggak, aku tuh beneran cinta sama Ian. Dan dibilang sama Jungwoo, sayang sekali, aku tidak akan bisa bantu. Kalau misalkan kau cinta sama Ian, kan kau tahu apa yang aku bilang kemarin. Kalau misalkan kau bohong lagi, gak akan ku bantu kau. Kata Hiju, ya udahlah. Habis itu dia memilih pergi ke tempat ayahnya. 잘못했어요. Pas datang, Hiju langsung berlutut. Itu membuat ayahnya, abang dan juga iparnya kaget banget, karena nggak biasa-biasanya Hiju tuh kayak gitu. Bahkan yang buat paling kaget adalah Hiju minta bantuan sama ayahnya sekali ini aja katanya untuk ngebantuin Ian. Dan malamnya Hyejong bilang sama Ian bahwa dia disuruh untuk menghentikan seluruh kegiatan kerajaannya, disuruh sama si Jungwoo bangke itu. Dan kebetulan Hiju juga ngajak Ian untuk ngobrol berdua. Dikira sama Ian tuh kayak Hiju tuh pengen menyampaikan hasil pertemuannya tadi ya kan. Dan pas nyampe tuh ke tempatnya Ian, Hiju tuh berlari dan juga memeluk Ian kayak erat banget. Dikira Ian tuh kayak kenapa gitu kan. Jadi dia bertanya-tanya, by the way kenapa nih? Terus tadi gimana pertemuan ayah sama ayahmu? Keadaannya gimana, baik-baik aja kan? Terus tiba-tiba Hiju bilang, kita cerai aja ya. 미안해요.
Apa nggak syok kali si Ian kan, dia langsung terdiam mendengar pernyataan Hiju yang seperti itu. Karena pas ketemu sama ayahnya tadi, itu ditanya tuh sama Hiju, yang kau mau lindungin siapa? Kau atau si Ian? Kata Hiju, Ian, karena kalau aku ya bisa lindungin diriku sendiri, katanya gitu. Jadi kan seperti yang kita ketahui bahwa yang meminta Hiju itu bercerai, yang menyarankannya adalah ayahnya. Karena kata ayah Hiju, kalau misalkan itu dilakukan, maka Ian bisa ngelawan dan juga bisa melindungi dirinya sendiri. Terus Hiju bilang, terus untuk nyelamatin diriku gimana? Kata ayahnya, iya sama aja, harus tetap cerai juga, agar kami itu keluar dari tempat yang mengerikan itu. Begitulah kata ayah Hiju. Makanya setelah itu Hiju pergi menemuin Ian dan juga mengatakan bahwa dia pengen bercerai dari Ian. Awalnya Ian tuh nggak percaya dengan apa yang disampaikan sama Hiju. Dia kira kayak, kamu tuh ada masalah nggak? Atau selama aku pergi ada kejadian yang lain nggak? Ibu Suri marah-marah nggak gitu-gitu. Cuma dibilang sama Hiju bahwa dia hanya pengen mengurangin kerugiannya dia. Dia sengaja membuat statement yang seperti itu biar Ian itu agak kesel sama dia dan juga ya mengiyakan tentang perceraian mereka berdua. Setelah itu Ian pergi ke kediaman abangnya dia, jadi dia masuk ke dalam untuk merenungkan diri. Karena ya dia sakit banget rasanya hatinya dia karena kata-kata perceraian keluar dari mulut istrinya sendiri. Dia menangis terseduh-seduh di dalam tempat tersebut. Bahkan dia ingat dulu ketika dia meminta abangnya untuk memperlakukan istri abangnya ataupun si Ibu Suri Yirang dengan sangat-sangat baik. Abangnya sempat bilang sama dia bahwa mungkin abangnya itu nggak bisa melindungi Yirang secara keseluruhan karena dia juga sulit menjelaskan sama Ian, karena nantinya Ian bakal tahu ketika berada di posisinya dia. Cuma dia juga nggak mau kalau misalkan Ian merasakan hal yang sama dengan apa yang dia rasakan. 새벽 내내 일하신 거예요? Keesokan paginya Hiju datang menemui Ian dan nanya nih, kamu lembur semalaman. Tapi responnya Ian kali ini tuh benar-benar dingin banget sama kayak dulu pertama kali mereka bertemu. Terus Hiju ternyata meminta Ian untuk pergi bertemu dengan seluruh perangkat kerajaan untuk mengumumkan perceraian mereka berdua. Dan sebenarnya kedua asisten mereka, terutama si Hyejong, itu nggak setuju dengan keputusan Hiju yang seperti itu. Cuma dibilang sama si Choi Hun, ya kayak mana lagi ya kan. Dan setelah itu si Hyejong mendapatkan perintah dari Ian, cuma nggak tahu perintahnya apa. Oke, setelah itu Ian dan juga Hiju hanya memasukin balai tempat mereka meeting dan Hiju mengumumkan tentang perceraian dia dan juga Ian. 할 겁니다. Semua orang yang ada di sana benar-benar kaget dan Hiju melakukan itu karena kan katanya bahwa semua yang terjadi itu nggak ada sangkut pautnya dengan Ian. Semua adalah rencananya dia sendiri. Terutama dia pengen memang mendapatkan kedudukan gitu. Dan kalau misalkan tuh dia bercerai sama Ian, jadi kan dia bisa diselidikin dan juga bakal mengamankan semuanya. Bahkan Hiju juga meminta bantuan sama abang dan juga kakak iparnya, dimana pada hari itu abang Hiju mengklarifikasi semuanya. Ini benar-benar di luar nurul banget, yang orang-orang pikir bahwa dia bakal melindungi dirinya sendiri, tapi abang Hiju malah membela adiknya dan mengatakan bahwa kontrak pernikahan Ian dan juga Hiju dia yang suruh dan juga dia yang menyarankan. Bahkan tentang racun itu dia juga bilang sama wartawan, ya kalian logikakan lah, Hiju kan berada di tempat tertinggi, nggak mungkin dia melakukan hal-hal yang kayak gitu. Semuanya benar-benar dibereskan sama abangnya Hiju. Dan juga seperti biasa beritanya langsung di-up sama anggota-anggotanya Hiju. Dan dia juga menyampaikan tuh di tempat balai itu bahwa semuanya udah dia bereskan. Dan Ian itu nggak terlibat sama sekali. Terus tiba-tiba Ian juga ternyata membuat gebrakan nih, dia nggak mau kalah. Tiba-tiba sekretariat kerajaan datang memberikan titah raja kepada Ian. Dan kalian tahu Ian memang sudah merencanakan itu. Jadi H-1 kemarin pas dia merenung di tempat abangnya dia kan juga masih menyimpan tuh titah yang memang disampaikan oleh abangnya sama dia. Lalu pada malam itu juga dia pergi menemuin raja kecil. Jadi dia meminta sama raja kecil untuk memberikan titah juga kepada dia untuk mengembalikan posisinya dia yang sebelumnya. Makanya Ian itu mendapatkan titah langsung dari dua raja, raja yang sekarang sama raja yang sebelumnya. Disampaikanlah titah tersebut, cuma masalahnya pada hari itu Ian menolak titahnya. Tapi si kakek tua ini kan gak terima tentang titah itu. Dia mau membujuk raja kecil, cuma dibilang sama Ian, emang kok bisa menolak titah raja? Terdiamlah dia. Dan setelah dari sana, Hiju tuh nanya sama Ian,
kenapa tentang hal tersebut kok tiba-tiba banget. Dan dibilang sama Ian kepada Heju kan kau udah capek nih kalah terus. Dan kau kira aku nggak bisa melindungi pernikahan kita, nggak bisa melindungi tahta aku dan juga kita semua. Udahlah Heju, kau emang nggak percaya sama aku, kata Ian gitu dengan kecewa dan dia pergi meninggalkan Heju. 믿은 거야. 오지 마십시오, 마마. Mendengar tentang titah raja tersebut, Ibu Suri benar-benar gak terima ya kan. Dia langsung pergi ke tempat raja kecil untuk meminta klarifikasi dan juga membatalkannya. Tapi raja kecil gak mau bertemu dengan Ibu Suri pada saat itu karena dia juga trauma banget mendengar kata-kata Ibu Suri. Karena kalian tahu apa yang dia bilang? Dia bahkan rela untuk membakar paksa kediamannya raja kecil demi mengeluarkan raja kecil dari tempat itu, memaksanya keluar. Benar-benar di luar nurul si Irang ini ya. Nah, gak lama setelah itu datanglah si Jungwoo. Jadi dia ngajak Irang ngobrol. Katanya pokoknya kita harus membatalkan dan juga mencegah Ian menerima titah itu. Karena kalau misalkan 3 kali ditolak guys, jadi si Ian itu gak bakal naik tahta gitu loh. Dan dibilang sama Jungwoo, dia ngancam Irang kan, pokoknya aku nggak mau tahu, cegah si Ian untuk menyetujui titah itu selama banyak 3 kali. Kalau nggak bakal ku bahas lagi tentang ayahmu yang ngeracunin si Ian. Nah, kagetlah si Irang ya kan. 겁니까? 예. Terus kan pasangan suami istri yang sangat-sangat kita cintai ini, Ian dan juga Heju sedang menenangkan diri mereka berdua. Karena kan sempat ya keluar kata-kata perceraian dari Heju. Jadi mereka berdua kayak benar-benar harus menenangkan diri. Dan juga dibilang sama si Hyejong, Ian tuh gak akan angkat telepon karena dia pengen menenangkan diri. Jadi Heju juga kayak oke lah, dia biarkan Ian untuk menenangkan diri dulu pada malam itu. 아니 그럼 저희 어디 가요? 술 마시러 Jadi sambil atasan-atasan mereka lagi menenangkan diri ya kan, Hyejung mengajak si Choi Hun itu untuk minum-minum bersama di Sungai Han. Nah, terus ditanya sama Choi Hun kan, ini maksudnya gimana kok tiba-tiba? Dibilang lah sama si Hyejung kan, lah kan kemarin tanya, aku sukanya apa? Ya aku suka minum di depan Sungai Han, ya kayak gini gitu. Terus dibilang sama Choi Hun kan, iya sih. Terus Hyejung nanya, ini yang pastinya siapa nih yang kau suka? Sungainya, alkoholnya, atau aku? Udah kode banget nih. Dan Choi Hun cuma senyum-senyum aja. Jangan cuma senyum aja Choi Hun, peluk kah atau kisah atau apa gitu ya kan. Oh ya, di sisi lain Heju itu kan masih khawatir banget tuh. Walaupun dibilang sama Hyejung kalau Ian tuh baik-baik aja, tapi dia tuh masih penasaran karena sampai sekarang kagak ditanggepin sama Ian chatnya dia dan juga teleponnya. Nah, dibilang sama si dayangnya Ian, udah nggak apa-apa, pergi aja susul. Ntar lagi tutup loh tuh gerbang istana. Jadi nggak apa-apa nih aku pergi, kata Heju kan. Kata si dayang, aman aja. Oke, pergilah Heju langsung dan dia menuju mobilnya dan bergegas pergi ke istana sebelum pintu istana itu tertutup pada malam itu. Nah, kemudian gak lama setelah itu sampailah Heju ke tempatnya Ian dan ditanya sama Ian, lah kukirain kau sakit kan, tadi kau ngechat aku sakit. Gak dibalas tapi dibaca ya guys ya. Nah, setelah itu Heju langsung bilang sama Ian, aku mencintaimu. Wah, meleleh gak tuh? 좋아해요. 하나만 하지. Heju juga menjelaskan bahwa dia itu minta cerai karena ingin melindungi Ian. Pokoknya dia jelasin semuanya dan tiba-tiba ngekis Ian. Terus kalian tahu Ian bilang apa? Aku juga mau lah ya kan. Ya udah langsunglah dikokop, disedot sama Ian. Pokoknya ini tuh benar-benar lumayan lama banget durasinya guys. Dan pokoknya super duper nyot banget gitu. Jadi kalian lihatlah sendiri versi aslinya karena Mimin nggak mungkin nge-spillnya di sini. Oke, pokoknya lanjut, mereka semalam suntuk ya kan. Mungkin mau membuat pangeran baru gitu. Dan keesokan paginya pas sudah bangun kan, Heju tuh tiba-tiba kayak terdiam, kayak merenung, murung. Ditanya sama Ian kan, kenapa? Kata Heju, aku kayak sedikit takut gitu. Terus kata Ian, ntar lagi dekret keduanya bakal dikirim dan kemungkinan besar aku bakal menerimanya. Pokoknya Ian tuh kayak bakal mencoba untuk jadi raja gitu loh. Tapi ada hal yang dia takutkan banget. Karena dulu itu dia cerita sama Heju, kita flashback lagi ya. Pas dekret raja itu dikasih sama Ian, sebenarnya dia pengen nanya sama abangnya apa maksudnya. Cuma pada waktu itu kan dia terlambat. Karena pas dia mau nanya, tiba-tiba Choi Hyun memberikan kabar
kalau ternyata terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan kepada Bang Ian, dan ketika dia cek ternyata dia sudah benar-benar terlambat, abangnya sudah kehilangan nyawanya. Makanya pada saat itu Ian tuh pengen melindungi keponakannya gitu. Makanya dia bilang sama Hiju, kali ini dia pikirkan dia kalau misalkan jadi raja dia bisa melindungi semua orang termasuk keponakannya dan juga Hiju. Cuma masalahnya dia agak takut gitu dan mungkin dia bakal dicap serakah. Nah dibilang sama Hiju, gak apa-apa, dia peluk si Ian dan bilang sama Ian bahwa gak apa-apa kalau serakah, dan dia berjanji bakal berada di sampingnya Ian selalu. By the way, orang-orang yang demo untuk Ian dan juga Hiju itu di luar ternyata masih banyak banget guys, walaupun dari klarifikasi kan sebelum-sebelumnya. Nah kebetulan pada hari itu Ian pengen bertemu nih sama si Irang karena Irang meminta dia bertemu. Kata Hiju, oke nggak apa-apa. Nah ternyata Irang itu minta sama Ian sesuai yang dibilang sama si Jungwoo untuk tidak menerima titah dari raja, tapi Ian gak mau. 이 소리 들리게 하는 게 왜 이제 와서 왕이 되겠다는 겁니까? Irang kesel sama Ian karena kok tiba-tiba sekarang kok pengen jadi raja padahal kemarin-kemarin tuh enggak, katanya gitu kan. Jadi dia tuh ngerasa nggak adil. Jadi Ian tuh harus berkorban juga sama seperti dia yang juga berkorban terhadap perasaannya. Karena ternyata kan waktu dulu banget sebelum dia nikah, ayahnya kan maksa dia tuh untuk jadi putri mahkota dan juga nikah sama abangnya Ian. Yang awalnya dia kira Ian itu adalah si rajanya, tapi ternyata bukan, putra mahkotanya itu adalah abangnya Ian. Jadi ya dia masih menahan perasaannya dulu sama Ian, dia suka, cuma Iannya cuma nganggap dia kayak B aja, temen gitu loh. Jadi dia bertepuk sebelah tangan. Jadi dia menganggap hidupnya nggak adil kalau misalkan Ian juga nggak berkorban untuk merelakan jabatan raja tersebut. Terus dia bilang sama Ian kan, sama dayangnya si Ibu Suri. Ibu Suri ini kayak lagi stres banget, jadi tolong 3 hari ke depan dia stay di situ untuk menenangkan diri. Dan malamnya Ibu Suri ceritalah sama ayahnya kan, dan ayahnya bilang, oh nggak bisa. Kau percaya sama Ian gak bakal ngapa-ngapain kau? Karena kan sebelumnya Ian bilang bahwa dia itu tidak akan ngebahas dosa-dosa Ibu Suri. Tapi dibilang sama ayah Ibu Suri nggak bisa. Kau tenang aja, ntar aku bakal bertindak. Dan Ibu Suri nanya apa tindakan ayahnya, tapi nggak dibilang. Terus tiba-tiba ada yang datang menemuin si In Pyong Luchnut ini. Dan kalian tahu siapa? Ya, si Menteri Min Jungwoo yang sama-sama bangke. Keesokan harinya itu kan dekret ketiga ataupun terakhir bakal dikasih langsung sama raja kecil dan kemungkinan besar Ian akan menerimanya. Jadi pada hari itu Hiju tuh memutuskan untuk stay aja di sana menunggu kabar dari Ian dan juga si Hyejung ya kan. Ya udah pergilah Ian. Hiju bilang oke nggak apa-apa, hati-hati, lancar-lancar ya, katanya gitu. Nah sementara itu si Ibu Suri didatangilah dia sama raja kecil dan raja kecil mencoba menjelaskan semuanya. Ibu Suri itu marah-marah sama dia kan tentang titah tersebut dan bilang sama raja kecil bahwa dulu banget dia itu mendengar semuanya apa yang terjadi kepada ayahnya, termasuk keributan ibunya dan juga ayahnya. Kagetlah Irang kan, karena dia nggak nyangka kalau misalkan raja kecil mendengar bahkan menyaksikan semua itu. Dan ya gimana pun Irang ini adalah seorang ibu, jadi ketika raja kecil minta maaf sama dia dan bilang bahwa dia sudah mengecewakan ibunya, Irang langsung memeluk anaknya erat-erat. Ya sejahat-jahat apapun dia, Irang adalah tetap seorang ibu yang juga sayang sama anaknya dia. Dan si Jungwoo ini tak apa yang direncanakan sama si bapak tua beruban itu kan. Dan dia pada hari itu juga pengen jumpa sama Ian. By the way, si Ibu Suri itu ternyata mau gerak juga nih. Jadi dia mencoba untuk nelpon si Ian kan. Cuma Ian tuh nggak ngangkat telepon dari Ibu Suri dan memilih untuk bertemu dengan si Min Jungwoo. Jadinya Ibu Suri itu berencana untuk memanggil perempuan yang dia sembunyikan di istana. Jadi untuk dipanggil ke istana gitulah. Kayaknya si Indul yang dia suruh menikah sama Ian itu deh. Terus si Hiju itu kan udah kayak bingung nih, dia nanya sama Chohyun, kok misalkan aku jadi ratu gimana ya, orang-orang suka nggak ya, aduh aku gimana nih gitu. Terus kata Chohyun udah nggak apa-apa, santai aja. Dan Hiju juga nelpon abangnya dan dibilang bahwa dia itu bakal pergi ke tempat abangnya sebentar lagi. Nah pas Hiju mau pergi tuh
Tiba-tiba di balai kerajaan itu ada ledakan dan juga api yang cukup besar. Dan kebetulan juga ya Hiju berpapasan sama si kakek tua ini kan. Nah, Hiju langsung pergi bergegas ke sana ngecek keadaan dan dia kaget kok ada si Hejung di sana. Kan harusnya mereka udah pergi. Ditanyalah sama si Hiju kan, kok masih di sini? Tolong bilang apa nih katanya. Terus dibilang sama si Hejung, masalahnya Ian ada di dalam. Nah, Hiju langsung kayak lemes dan kaget banget. Kira-kira gimana kelanjutan kisahnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye.